Tapi kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kau mengira an tadkhulul jannah, bahwa engkau akan memasuki surga itu? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum lagi datang kepadamu seumpama cobaan yang alami oleh orang-orang sebelumnya. Ujiannya lulus, tapi keinginan naik kelas. Anak menimpa orang-orang sebelum kamu, masa cumul baksa, mereka ditimpa al-baksa, kesulitan, waddawa, kesengsaraan, sulit dari segi ekonomi, sengsara dari segi fisik. Karena sebab nuzul ayat ko ketika orang muhajirin tiba di Madinah, sagalunya tidak ada nanti bau. Kok kabau baik kubangan tinggal nanti bau hanyalah sagalunya buat nanti ibadah usahaku pulang dan punya nanti di Makkah tinggal di Makkah. Di badan saja nanti bau sama di Madinah. Kesulitan dari segi ekonomi pun wajar. Menurut nak membok modal pak, tak ada membok modal. Walaupun seperti itu, tetapi orang Ansar, penduduk asli Madinah, tetap memberikan fasilitas. Bahkan di antara kaum Muhajirin dan Ansar itu dipersaudarakan mereka di majalah kita jadi. Namun akan datang kaum orang aduh Rasulullah Rasul Jamil. Kekurangan harta sudah pasti. Kemudian dari sengsara dari segi fisik lain pula. Itu sebab nuzul dia. Jadikan sahabat, jadikan orang beriman, wasul siluk dan ditimpakan kegoncangan, digoncang orang artinya Yohana landa ado dia tulis. Ndak dadu saja tentang goncang, tetapi fikiran tentang goncang. Ndak jiwanya tentang goncang, bojo badan mengalitik zulzil. Di Kanado level ujian tu ndak hanya menggoncang fisik dan jiwa, tetapi seluruhnya goncang. Kalam kejadian. Rasulullah itu dulu Nabi dan sahabat itu serupa itu. Ujiannya tidak enteng, ujiannya pun tidak mudah. Lalu amhasiltum an tadkhulul jannah, apakah engkau akan mengira serupa perai saja? Sementara ada ditampuh oleh orang-orang sebelum anu lain itu tadi. Artinya apa? Ujian kemelaratan, rasa sakit, rasa padiah, rasa sedih, rasa kecewa itu pasti ada. Bahkan di tinggi nampak yang tinggi wasul zilu tak gampu ni candora-rawa ni boleh bijak sakit an itu tarimo tu manui awak di luar kapasitas itu sebagai manusia. Wasul zilu kok langi buat candora tua mak pencari awak terasa dalam Rasul-rasul kiamat ini sementara itu cobaan yang betul-betul dahsyat. Hatta yaqula Rasul, sehingga Rasul pun berkata, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman beserta Nabi, arti mereka mata nasrullah. Arti apa? Bila pertolongan Allah datang. Kapankah pertolongan Allah? Allah ketahuilah, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dikaji itu sedaki pertolongan Allah. Kalaulah dalam seluruh takana takatuan takaca tampian anak takana anak itu result itu. Kenapa? Karena di seluruh itu memang tidak ada wasilah, tidak ada perantara. Kulirnya kau ingin mendapat sesuatu yang jadi yang kau punya. Berpokok dahulu mampu kepada boleh serupa tak? Karena apa? Datang sebentar. Ya Allah, kamu ingin
apel cing. Bahkan di rumpun nan sama, tampuk nan sama, tiup dia lihat, tiup berbuat, tiup dia lihat, tiup berbuat, tetapi berbeza warna, bau dan rasa. Masya Allah. Kalau nikmat surga di mana tak do tabayang nikmat tu, malain buat dan tak terangah perlu diterima, wala udunun sami'at, wala yaqdaru bi qalbi bashar. Tak pernah perlu terkhatar dia. Tabayang pun tak bisa. Nikmat dan surga itu yang tak sekian orang pada kuatan dua perjuangan yang lain kau mengaku beriman kemudian surga tak. Karena setinggi lagi dari ujian keimanan itu akan menjadikan kita orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu. U'iddat lil muttaqin. Dijanjikan surga selama begitu untuk orang bertakwa. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat. Bagi orang bertakwa di sisi Tuhan Allah bisa surga. Wa fil ladzina taqaw, orang bertakwa di halau. Bagi seorang lagu ulang seorang suami. Ilal jannati zumara. Ada orang bertakwa. Ahasiban nasu aytraku ayakunu amanna wa hum la yuftanun. Pun orang beriman kau mengira andai katalah mengaku beriman, nama orang Islam, orang beriman, ada di media saja. Lah sini. Apakah manusia mengira ayat selaku mereka dibiarkan, ditinggalkan itu selain ayakulu amanah sebab pengincian dan mula beriman, kami lah beriman. Wahum la yuftanun. Padahal mereka kuat diuji keimanan. Amin nyolutan sapu, amin nyolutan uji kok perak nyolutan sapu. Kadang iman dan nama nak kita bawa kata nak kalau untuk mengarjun sebuah bagian agak hanyalah orang yang beriman dan percaya kepada Allah. Akhirnya iman dan nama. Kalau hanyalah keimanan dan sekipi di bawah dan diturut segala jauh amat dan dikir segala balik. Dua masalah terasa balik, terasa angkat orang lain juga. Tapi kalau nilai imannya itu iman dan lebih-lebih, kalau keimanan itu sesuai dengan janji Allah, liyazdadu imanan ma'a imanin, supaya keimanan itu bertambah dan demi hari, waktu demi waktu. Amal Quran membuat iman itu semakin tambah ujian. Semakin ditempa, semakin digembleng, semakin ditokok, semakin dibakar, semakin jadi barang itu untuk rakyat pisau mewah. Tidak ada pisau rancak, tetapi tidak ada ditempa. Tak pernah dibakar. Tak ada kena tokok, lagi jadi pisau. Dia buat pakai basi hidup. Indah. Maka kalau dibakar basi, ditempa, diapa sama waktu berubah menjadi. Kalau manusia harus ditempa. Kait apa mak? Jo musibah, jo bala, jo ujian. Tak cukup sulah subuh, sulah tidak. Balik bala ditambah dia buat. Supaya apa? Supaya jadi itu sebagai hamba Allah yang pantas untuk menjadi ahli surga. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Dakwah saja bodoh. Kurang dan sesuatu dan uji dulu oleh Allah. Dah ada orang yang tak diuji dah. Agnonya Pak Ibu dah maka diuji dah Allah. Faliya'lamanna alladziina shadaqu, supaya Allah tahu siapa orang-orang yang shadaqu, jujur, benar keimanan. Waliya'lamanna al-kadhibin, dan tahu belum orang yang penduduh. Supaya nak sabit dalam buang angin batu nak nyukaran sudah, maka manusia yang beriman butuh ujian. Jadi jangan pernah bersikap mental seolah-olah dia punya awak dalam punya dunia. Tak dia. Kalau belum tentu ujian orang yang buat persoalan baru ibu ini akan mampu pula awak membuatnya. Sebaliknya ujian awak pun tak tertukar orang lain. Selalu ujian seperti itu. Kalau dalam masuk kuliah umpamanya,
Anak kesapit selesai kuliah, ujiannya mengarah jual skripsi. Ujian, panik kepada ujian. Telah lulus kuliah, telah wisuda saja adik orang lain teman. Sekolah lah, sekian lo biaya kemudian kau bila berada kerja stres lo. Dari jawab kuliah lagi kalau sekian menjadi kerja berat. Ujiannya baru, lebih kerja setahun dulu, adik orang lain. Awak tambah datang tu, dia orang sebalik dah lelaki dah tuan. Ada waktu ujiannya baru. Alah dapat suami, dapat perjuangan. Ada nanya orang baik. Anak balik awak ini kuat nak mula sudah lama tak pernah. Kami yang fikir nak ujian dan kurang mengandung dari keturunan itu dah ujian. Awak diuji dengan anak itu ini. Tapi anak cik ibu dia orang sebalik. Cik dah. Untuk ada perjanjian benar anak sudah kau. Anak mesti lain. Lagak banyak anak setik betul orang apa? Anak mencari lelaki itu. Betul ramai lelaki anak ni. Kau mak ramai lelaki. Orang baik tak? Orang baik. Cerak anak tu. Jadi masalah saya sudah lalu. Kasih plus yang berulang sendiri. Ayolah datang anak tu masuk sekolah tu kami belum mikir nak sekolah lawat cik. Kalau cik tu dia kira begitu. Ujian demikian. Tapi dari dadang awak diuji Tuhan jawab pun dan jadi tujuan awak tak akan diuji dengan sesuatu dan tak tersampai nanti kesinan. Sehingga kalau semakin gadang kasih sayang tercurah, dia kaurang, dia kabarang semakin sakit kalau dipisah pun. Tolong kancang buat berarti sudah berhati. Ya kan bu? Kalau semakin sayang awak ke suatu benda, awak sayang ke HP itu, terus sayang ke Honda, auto, dan sebulan pertama itu kamu apa yang kau bahagia ini luar biasa. Jatuh HP rumah, ondek, akiwak antara muat. Tak boleh sedikit akiwak nonton kau, kamu apa yang kau? Kalau keadaan ada yang tisu lebih bersih. Berapa dah bulan, setelah 6 bulan kawan, tak tentu siapa yang kena. Lepas tahun, alat semua itu campak mau paling payah kalau doyan berumah campak dia pi. Bisa untuk pengajar tu pi. Boleh doyan kesian saya awak betul semula. Tidak lah. Tapi kalau dalam keadaan awak kesian sayang yang biar Tuhan balas badan. Ibu mati bapa berjalan di sana lagi mama lagi yang awak dapat bisa tengok justru kategori pisahkan dengan Allah. Banyak untuk ambil suami kasih saudara cerai itu cerai mati rasanya sakit, rasanya perih dan pedih. Persis seperti luka yang diberi asam. Tetapi kita tidak akan bisa memilih kama hati ku kata tumpah, kama kasih ku kata curah, kama sayang ku kata sarah. Sebab setiap manusia kau pasti menerima ujiannya suram-suram. Dan kalaulah di ujian dan sakit awak tak datang kepada Allah, maka akan Allah datangkan ujian demi ujian berikutnya. Dan ambo penyakit pola lamunan dan anjak daripada datang-datang lah itu. Kalaulah sekiranya kita memandang kacamata awak, mungkin penyakit yang tak punya sihat tu cara Tuhan main bawa kita pulang. Dia ada kunjung datang. Dia tak pernah ajak yang kita di badan caranya. Sama je nak sekolah ujian pak. Kalau remedi tarik remedi itu. Mengundang tiup semata. Karena jawapannya itu salah. Ini kok ujian diberikan oleh Allah yang Maha tahu dengan jawaban dari ujian itu. Maka pandanglah ujian itu sebagaimana pandangan Allah. Bukankah setiap kali datang penyakit di badan Allah ingin mengurangi dosa dan kesalahan awak? Bukankah setiap kali Allah uji kita dengan penyakit, Allah ingin melihat kama kita bagan buang, kama kita menyerah. Toh pada akhirnya lah kita kemari bawa baik ya Tuhan, nak rumah sakit, baik herbal, baik kampuang. Ina nangis tak tujuan tawa, nak bangka, nak tujuan susui ya Tuhan, baca rojo leko. Nak ini kau macam itulah Tuhan, ampu menyerah.
Sehingga pada level wasul zilu itu ketika ada lewat jalan sampai untuk mengadu ano kalangi pintu kau gak dek bulan tutup pintu di bumi. Hajo kepada Allah saja oleh sampai meminta kalaulah putri harapan dari sekalian makhluk. Juga perhatikan ibu dan bapak, bukankah di saat wakil bendera putih ke Tuhan kau tak tahu oleh Tuhan. Kamu yang mana betul-betul menyerah seringkali atau bahkan bisa dipastikan di saat itu ke tangan pula Allah turun tangan menyelesaikan masalah awal. Sakit-sakitnya hilang kalau dah mimpi. Tak ada perang rusuh karena Allah beri jaminan wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau Allah mengicik pasti. Kalau Allah sakit saya menyatakan fa huwa yashfin. Kalau kemiskinan antara utang sama ditinggal, walladhi yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Tak kecewa janji Tuhan tu. Allah tu nama lapang rezeki bagi orang yang ini. Inyo pula nak menyulitkan bagi yang diinginkan. Kan boleh tu kecil Tuhan. Biarlah awak bersai. Nampak tiap Allah kayu. Biarlah utang sama ditinggal, tiap nak terbayar. Yo. Nampak tiap tak bahagia. Awak kalau tak berpikir cari tempat saudara kayu awak. Awak boleh tak punya harta untuk pemerintah dakik udang kayu. Sadapik mungkin dakikkan badan kau dengan maha kayu. Jangan maha kayu. Dakik sibuk je tukang cipu hari pada belakang datang sudah simpang lupa tu. Buat senang. Lain tak. Lain baru membagi. Tidak bagi tuan haji dua kalau datang saya kemana ni? Dah tu mentang-mentang hari saya ambil minum dia lagi. Lain tak oh? Lain makan tak ni? Tak, tapi dia buang bayar. Yalah betul. Malah datang ni tinggal awak minum dah. Lepas balik ke pulang dia pulang. Bawa pulang buka pintu tak nak tahu. Kalaulah dakik dia manusia itu dapat fasilitas yang itu mudah. Aku lain dakik orang. Awak ingin angin kayu. Al-Khani dakik orang nama kayu. Awak orang sedang sakit dakik Asy-Syafi. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya sekalian nombor-nombor baik minta sesuai dengan hajat awak. Ingin mulia ya Karim. Ingin kasih sayang ya Rahman ya Rahim. Ingin kekuasaan ya Qahar ya Jabbar. Bukankah Allah itu selalu maha? Makanya kita diuji. Tak kau dah biar kecil berubah. Makanya ada ujian dalam kehidupan dia supaya kita datang kepada Allah meminta pertolongan. Kalaulah lain mangkik tangan menyerah hati ke Tuhan di akhir-akhir masalah yang kita hadapi, mengada saja kini kita datang secara elok-elok. Sebab kalau nak datang secara baik, Pak, secara tak elok, dia baik pulang. Jadi Tuhan, kalau salam sihat tak datang. Itu cara Tuhan mendatangkan. Sakit engkau dulu, baru tahu dia dalam pulang kepada Allah. Sehingga wajar kalau di pasar tak terangah ada orang berzikir kan. Berilah Pak, subhanallah, tegur 1000, la ilaha illallah. Doakan yang Allah Akbar berat. Tak ada, tapi di rumah sakit mereka gini Tuhan terangah di musnad. Setiap subuh orang berzikir berdoa, ya Allah patah ya Allah, ya Allah sakit, ya Allah begini, ya Allah tolong. Tidak ada orang tak kena Tuhan kalau sedang sihat, ayah sudah Allah sakit kan. Ada dalam keadaan kayu dan tuan tinggi dia mengadang lupa diri, lupa datang, tak kena Tuhan. Pak Abana Martu dia kumandang azan dan nama memenuhi panggilan. Jadi Tuhan. Dalam kayu itu dijatuhkan dari Allah, saya itu jatuh dan sehingga jatuh terhimpit sulit untuk bangkit. Kalau baik-baik saja sampai menolong dari Tuhan, tolong dilampu. Bahkan ketika lapang dari Tuhan, Allah sulitkan mimpi awak. Sanggup kalau tersesat ni kau di semua bila makan tak kemari kau mengaku pasti sejadah yang dia supaya berkembangan. Jadi kalau dia kecak lengan kecak dunia dalam di tangan dan kuat. Al-Quran yang disuruh dijadikan pedoman itu hanya kita jadikan bacaan. Walaupun lebih malu, tapi hanya sekedar tertahan dalam bacaan.
Sajadah tukar sembahyang terkadang kuat masa itu adalah jalan yang paling kaki untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, nak datang taruh duit. Ya sudah. Sekali seminggu tak pernah datang ke masjid Quran. Sekali semua mati dari pasukan datang kembali. Tak pernah terompak nampak dengan ketapaan masjid Quran. Ya sudah. Isu datang tidak salah terompak di Tuhan. Biarlah aku carikan baru ambil orang kaki ambil pasang bunuhnya mana. Mamiku ada tanggung tak. Ada orang suruh kuih itu lain. Boleh kalau semayang kuih imam tengok. Ada orang sekali-kali tidur tapi langsung yang dua imam dah. Tapi ni'mat salat tak tapi oleh kerana nyusahan itulah berubah status menjadi imam. Lumayan. Dek pamalik di belakang imam ayolah sekali kuih imam. Ujian selalu begitu. Tapi seberapa dekatkah pertolongan yang disampaikan oleh Allah? Allah tu pasti menunggu ketika awak lah betul-betul lapis dari sekalian makhluk. Silahkan. Kalau nak naik bantiang dari A, B, C, silahkan. Tapi pada akhirnya kau kan kau pulang dulu. Walanudhiqannahum minal adabil adna. Kan kami cubui manusia aku tu azab dan titik-titik dan mudah-mudah dan titik-titik. Dunal adabil akbar, indah azab dan kadang. Tak boleh runtuh dengan bumi bola tu. Atau untuk kaum terdahulu, wa amtir alaina sama'u min wa amtir hijaratan minas sama' wa amtir, dan hujankanlah oleh kau hujan batu di kampung kau. Kalau kau memang orang batu wahai para nabi, maka datanglah azab yang kau janjikan itu. Ayo mana dia datang dari Allah? Gimana dipanjatkan lagi itu? Jawab guna marah, pilih sekedar malah tuih memang kan tak diajak dia tuan, tak ada dia dari sini kembali tau. Tak ada tau. Banjir di sini ada banjir di Siko Alai, tapi tidak akan digunakan awak untuk kau nak rumah. Alai didatangkan wabah dan dia ditanam dan dibubuhi selalu layu dan diajak selalu mati. Tak ada hasil panen tu lain. Saya ikut je janji tuan batu adanya. Ayat Tuhan. Pasal kita kan diuji wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Takwik, lapar, takwik dia tak bersebab lapar bukan tak ada nak kali makan. Mana orang ini ribu dia tak lebih makan cukup kali sehari. Dia tak lebih kadatinya dalam urusan selero. Mana orang ini nak pakai di badan saja. Mencari orang kain bertumbuk dalam sehari. Tidak. Ya mak, orang masuk jangan berdoa. Amat penting berapa lebih dulu berdoa. Masuk beliau pun masih banyak orang berjalan tak balik dapat beban tak bersing buang oleh susah ini. Ini redo pak. Tidak. Sadolahnya tu. Sadolahnya dia fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cuba perhatikan. Setelah nikmat dan kebutuhan kita dipenuhi itu, apakah ujian terberat itu sama je orang-orang terdahulu? Indah. Hanya azab dan enteng-enteng saja. Alun lai dikaramkan kita dengan kali yang bawa candor Fir'aun karam di Laut Merah. Alun di dulu ada kita di bumi Allah boleh buat candor si Korun dan menciptai ratunya oleh dia. Ataupun Haman, ataupun kaum Ad dan kaum Samud, apalagi umat Nabi Lut. Andai kata kita balik pada hari membidang pada masa dosa kesalahan kaum Nabi Lut tu mungkin sekali dua kali ya Pak. LGBT, homo, kini kau nak cik dia guru bahkan antara sekarang orang sesuku sesama jenis. Kau ikutlah orang kaum Nabi Lut tu macam dia Pak. Airan tu ya Tuhan. Wah, kau kami dah berubah pilihan semua sekali dah tunda kecil. Kalau dia bentuk penyakit. Kalau tidak dihabiskan racunnya tu mindah-mindah kerana lain. Allah balikkan kaum Nabi Lut tu. Hakimi pun kama pai kama taranga lima tu penjuru nagari di sini ada persoalan-persoalan Lut. Tapi Allah ambil salai rambut pun dari awal. Allah cabut nyawa kita saja terakhir kali kita bermaksiat kepada Allah.
Indahlah do, tapi dia Tuhan tunal azabil akbar, bukan azab yang gadang tu do. La'allahum yarji'un. Jadi awak kesempatan bernafas lega sampai detik ini. Karena Allah ingin kita yarji'un. Ulanglah bicara itu. Nah terasa sakit pagi yang ujian cobaan datang ke Allah dan Tuhan itu tidak diajak bertinju. Wahai Tuhan, aku datang air lagi beribadah. Di bawah kau mau dan diuji supaya kau bertinju lah. Ya Allah, orang lain aku patah saya orang biar aku gini kau ambil. Menaruh di sebelah rezeki kau tahu kau struk dan terlalu keluar banyak. Itu saya kau yang beri dahulu ya Tuhan. Lalu itu. Kalau ada kalimat itu malam yang Allah qada'i, tak reda dengan ketentuan ulam, yasbir bi bala'i, tak sabar dengan bala, nak kutimpukan ujian, fal yatlub rabban siwaya. Baiklah usia Tuhan, baik dari dunia dan dunia. Cari sampai menyebut selain bumi dan langit yang buruk. Cari pula Tuhan lain pada aku. Lihat doa. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan awak pulang tapi waktu itu. Terkadang apapun masalah dan ujian dalam kehidupan, bahkan di level goncang segoncang-goncangnya, di saat itu pertolongan Allah begitu dekat. Jadilah Siti Hajar. Akan terjadi hari padang kang awak tinggal di padang nan tandus tak ada air. Jangan air rukui tak cik tak ada dan menjauh. Anak kerajuan Siti Hajar sa'i dari ke Bukit Sofa, dari ke Bukit Marwah. Kalaulah hanya sekadar ikhtiar, lengok suruh lengok tidak ada ia dah. Di Bukit Marwah lengok suruh lengok tidak ada ia dah. Ialah sudah menyerah dah. Tapi Hajar merayu Tuhan dengan sampai 7 kali perjalanan, sehingga pada akhirnya Allah datangkan air di mana? Bukit Sofa, di Bukit Marwah. Di mana? Di kaki Ismail. Bukankah itu namanya kaki pertolongan Allah? Nabi Musa dikajar Fir'aun di belakang. Fir'aun mengajar pukul lawi membantah. Apa lagi? Dan tutup untuk bumi ke langit dan terbuka awal jalurnya oleh Tuhan. Apa pertolongan yang dia Tuhan? Membelah lautan dia apa? Jom tungkik lain Nabi Musa panjang bagi tungkik. Jadi tungkik lah. Dia berarti itu ialah kawan-kawan lain. Kaumatnya tidak tungkik dan nado di tangan Nabi Musa itu adalah tungkik dan samuk. Dan ketika Musa berjalan di lembah bukit Tuah, ma biyami nikaya Musa di tangan kanan bawah kau tungkik rumah. Tungkik dan ketika dilemparkan di depan tukang sihir Fir'aun jadi pula tungkik kau boleh hadapi ketika menikahi anak Nabi Syu'ib dan maharnya baru domba. Tungkik itulah hantu, tapi para lunya bila tak ada yang tahu oleh Tuhan. Maka kita hari ini adalah Musa-Musa kecil Pak. Dan setiap kali ada masalah kita harus mempergunakan tungkik waktu surah. Alih tahu awak tungkik waktu awak baca doa mancik pisau tajam tadi, tapi tak tentu kau gunanya pemilu masuk. Apa pisau tajamnya? Kalau Nabi Musa itu tungkik. Kalau Nabi-Nabi itu mukjizat. Kalau tiba dia awak akan menjadi penolong awak. Kalau itu pertolongan Allah itu dekat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasjud waqtarib. Tungkik Musa itu adalah sabar dan salat. Apapun masalah dan balik di kepala, di pundak, di bawah, di kaki, di tangan, di pinggang, di kepala, di telinga, di jual, di mulut. Wasjud waqtarib, tumpahkanlah kesajadah waktu. Seketika awak siap ke bumi dan hina. Di saat itu katakan mengetuk pintu langit. Sujudlah, salatlah, karena itulah jalan yang terbaik untuk meminta pertolongan Allah. Kalau tidak sungguh tidak rajin sembahyang ketika senang, maka perhatikanlah. Karena banyak orang yang tunggu penyesalan, hari pagi buang-buang, hari petang kajak-kajai. Karena satu siap, kalau sehat, kalau wudu dan datang memenuhi panggilan Allah, bukanlah kalau sakit badanlah bersuatu itu dalam tawasuli baru takana saja dah lebih sembahyang.
Dan Allah Maha Allah penyayang, tak satu pun kita dah dicabut nyawa manuk halu alun pulang sedia kagagang alun berbalik pinang kata kuat alun patuah itu disuruh alun berarti nyawa kita. Kalau lah patuah disuruh berarti kita, itulah kesimpulan kaji orang-orang yang bertakwa akan dijanjikan oleh Allah surga. Kalaulah disterilkan kita dengan masalah ujian, cobaan dan segala yang diberikan oleh Allah di dunia ko, mudah-mudahan kembali itu sebagaimana yang diminta oleh Allah, fadkhulu fi ibadi, masuklah ke golongan hamba aku dahulu, baru sesudah itu wadkhuli jannati, baru dia berjuang. Ada demikian ketika itu malam ini, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diskusikan, menambah kaji juga